Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini gue pengen buat preview pertandingan El Clasico yang mempertemukan Barcelona dengan Real Madrid di final Piala Super Spanyol yang akan kita saksikan besok 12 Januari pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, seperti yang kita sudah saksikan sebelumnya bahwa Barcelona itu lebih dulu berhasil melaju ke final dengan kemenangan yang cukup telak pada saat mereka melawan Atletico Bilbao di semifinal dengan skor 5-0. Nah, dari pertandingan itu, Barcelona itu langsung menciptakan 4 gol di babak pertama dan tanpa Lamine Yamal. Jadi kita harus akui bahwa performa Barca akhir-akhir ini, apalagi performa terakhir mereka pada saat mereka melawan Atletico itu benar-benar gacor parah dan benar-benar meningkat drastis. Nah, setelah Barca berhasil meraih kemenangan di semifinal versus Atletico Bilbao kemarin, di hari berikutnya Real Madrid itu juga ikut meraihkan kemenangan dan menuju ke babak final setelah berhasil mengalahkan Atletico Madrid di semifinal dengan skor tipis 2-1 melalui gol spektakuler Valverde dan Rodrigo. Nah, di pertandingan itu ada hal yang membuat gue sedikit agak terkejut sebenarnya, dan mungkin kalian juga yang menonton juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi, setelah Atletico berhasil mencetak gol melalui sundulan Alexander Sørloth, Xabi Alonso itu langsung membuat keputusan yang sangat beresiko menurut gue, di mana dua bek tengah Madrid yaitu Rudiger dan Asensio itu dikeluarkan dan diganti oleh Mendy dan Fran Garcia yang notabene sebagai bek kiri gitu. Nah, kemudian Carreras dan Tchouaméni mengganti peran Rudiger dan Asensio di posisi bek tengah. Menurut gua, keputusan yang diambil oleh Xabi Alonso itu sangat berisiko, tapi alhamdulillah itu berbuah hasil dengan berhasil menjaga lini pertahanan Madrid sampai di menit akhir. Nah, dari kemenangan itu, Real Madrid kemudian berhasil melaju ke babak final Piala Super Spanyol dan bertemu dengan rival abadi yaitu Barcelona. Nah, melihat dari pertandingan terakhir dari dua klub ini, tentunya Barcelona lebih diunggulkan dengan kemenangan 5-0 dibandingkan dengan Real Madrid yang hanya menang tipis 2-1. Nah, dalam dunia sepak bola sendiri ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi kemenangan, mulai dari kualitas pemain, kualitas lawan, faktor mental, dan masih banyak lagi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kualitas Atletico Bilbao sekarang dibandingkan dengan kualitas Atletico Madrid, bisa dibilang Atletico Madrid itu lebih diunggulkan mulai dari segi kualitas pemain dan beberapa hal lain gitu. Dan itu juga bisa dilihat dari 5 pertandingan terakhir dan posisi klasemen dari dua klub ini. Tapi terlepas dari itu, kita tetap harus akui bahwa performa Barca akhir-akhir ini itu memang sangat-sangat mengerikan untuk sekarang. Dari 5 pertandingan terakhir Barcelona, mereka itu berhasil meraih 5 kemenangan beruntun dengan total 13 gol tanpa kebobolan sama sekali. Dan setelah kalah dari Chelsea di Liga Champions kemarin, performa Barcelona itu sangat konsisten dengan berhasil meraih 9 kemenangan berturut-turut. Nah, dari statistik ini kita bisa menyimpulkan bahwa performa Barca itu meningkat drastis setelah kalah dari Chelsea di Liga Champions kemarin. Nah, untuk Real Madrid sendiri, di 5 pertandingan terakhir, kita juga berhasil meraih 5 kemenangan beruntun dengan 14 gol. Nah, yang membedakan Real Madrid dengan Barcelona, di mana pertandingan terakhir mereka itu berhasil meraih kemenangan tanpa kebobolan sama sekali. Sedangkan Real Madrid itu kebobolan 5 gol dari 5 pertandingan terakhir. Jadi dari sini mungkin kita bisa menyimpulkan gitu bahwa dari segi lini pertahanan, Barcelona itu diunggulkan dibandingkan dengan Real Madrid. Nah, selain itu, dari segi kedalaman skuad masing-masing tim, Barcelona itu kehilangan beberapa pemain seperti Gavi, Ter Stegen, dan Christensen akibat cedera. Nah, kondisi ini tentunya sebetulnya tidak begitu berpengaruh terhadap skuad Barcelona, mengingat 3 pemain ini itu bukan skuad inti, kecuali mungkin Ter Stegen, tapi itu pun mereka sudah memiliki kiper yang mungkin untuk sekarang performanya jauh lebih bagus dibandingkan dengan Ter Stegen, yaitu Joan Garcia. Nah, ini dibuktikan dengan 5 kemenangan beruntun Barcelona tanpa kebobolan sama sekali. Nah, untuk Real Madrid sendiri, kita kehilangan pemain inti yang pada pertandingan sebelumnya itu sangat berkontribusi pada saat kita melawan Barcelona di La Liga kemarin, yaitu Eder Militao. Selain itu, beberapa pemain lain seperti Rudiger, kemarin juga ada Ferland Mendy dan Brahim Diaz juga tidak dapat bermain karena kondisi yang tidak memungkinkan.
Nah, untuk Mbappe sendiri, kemungkinan dia bakal jadi super sub mengingat kondisinya yang belum stabil akibat cedera lutut yang terjadi sekitar seminggu yang lalu. Jadi dari sisi kedalaman skuad, menurut gue Barcelona lebih diunggulkan dengan tidak adanya pemain inti yang mereka cedera gitu. Nah, menurut gue cederanya Eder Militao ini dan belum stabilnya Mbappe itu bakal sangat berdampak pada tim, apalagi tanpa adanya Mbappe. Seperti yang kita ketahui bahwa Barcelona tuh merupakan tim yang menerapkan sistem high defensive ataupun garis pertahanan tinggi. Sehingga pemain seperti Mbappe yang memiliki kecepatan tinggi itu sangat efektif untuk memanfaatkan ruang belakang pertahanan mereka dengan serangan balik yang cepat. Dan ini terbukti tentunya dari pertandingan sebelumnya pada saat kita melawan Barcelona di La Liga kemarin. Jadi menurut gua, Mbappe itu menjadi salah satu pemain kunci untuk melawan Barcelona yang menerapkan garis pertahanan tinggi. Tapi apakah Mbappe akan dijadikan super sub? Itu sebenarnya informasinya belum pasti juga. Ya, kita tunggu saja line up yang bakal dirilis nanti itu seperti apa. Nah, jadi, melihat beberapa pertandingan terakhir dan komposisi pemain antara Barcelona dengan Real Madrid, jujur menurut gue Barcelona sedikit lebih diunggulkan. Tapi balik lagi, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi jalannya pertandingan, seperti kerjasama tim, taktik pelatih, mental pemain, dan masih banyak lagi. Tapi sebagai pendukung Real Madrid tentunya kita harus optimis, menang, dan prediksi gue sih kita bakal menang tipis dengan skor 3-2 ataupun dengan skema adu penalti. Jadi mungkin itu aja untuk preview singkat pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.